dibukanya seluruh macam-macam, terbuka ilmu, terbuka istiqomah, terbuka kesehatan, terbuka jalan rezeki yang barokah, macam-macam, terbuka kebahagiaan rumah tangga, terbuka macam-macam. Fathul Futuh, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana Fathul Futuh. Itu doa dari ayah saya kepada saya waktu itu. Nah, yang terakhir, menjaga keturunan. Ada sebuah kitab yang mungkin kita pernah ngaji, namanya Tazkiratul Huffaz. Kitab mengumpulkan hafidh, sejarah sirahnya hafidhul hadis, hufadhul hadis, karya Ad-Dahabi. Ada seorang hafidhul hadis bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Ahmad bin Mahdi bin Rustam, hafidhul hadis. Ini menjaga keturunan manusia. Suatu ketika ada wanita hamil diperkosa orang. Diceritakan itu. Ada wanita hamil karena diperkosa orang. Saking malunya wanita itu, dia bicara ke umum, bukan diperkosa, tapi saya ini punya suami namanya Syekh Hafidhul Hadis Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Luar biasa ini Pak ya. Bukan dia fitnah, kepengen berlindung. Saking malunya diperkosa orang, sedih. Enaknya siapa? Enaknya ngaku istrinya Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Bayangkan, Masya Allah. Akhirnya Ahmad bin Mahdi bin Rustam dengar wanita yang hamil itu di desa lain mengaku istrinya, padahal bukan istrinya, cuma untuk menutupi karena dia diperkosa, sedih, malu, menjaga kesedihan wanita ini dan bayinya ini supaya tidak lahir dari seorang wanita yang shock, yang beban psikologis berat, berarti berbahaya pada janinnya, bisa cacat kan ya. Akhirnya beliau, iya istri saya, padahal enggak. Akhirnya wanita itu melahirkan anak, bukan zina, justru dia menolong. Dia, wanita itu melahirkan bayi. Ahmad bin Rustam banyak tamu, memberi ucapan selamat punya anak. Ahmad bin Rustam, Ahmad bin Mahdi bin Rustam, baca dalam kitab Tazkiratul Huffaz, karya ada. Masya Allah, Kiai ada putra penjenengan, bikin zuriatan thayyibah. Iya, atur suwun. Wah, boleh, bercacat, berdarah, apa, nyumbang bayi lah ya. Banyak orang yang nyumbang bayi ke Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Akhirnya Ahmad bin Mahdi bin Rustam dia memposisikan diri seperti suami. Dia ngirim uang 2 dinar emas, 2 dinar emas sampai 2 tahun sudah, supaya masyarakat tahunya ini istrinya, biar gak malu. Bukan istrinya, malah dia keluar uang tidak sedikit, nafkah ya, sampai 2 tahun, 2 dinar emas, 2 dinar emas sampai 2 tahun. Akhirnya bayi itu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ibu dari bayi ini suan ke Ahmad bin Mahdi bin Rustam untuk mengembalikan uang. Subhanallah, wanita ini juga jujur. Nuwun sewu Kiai, nuwun sewu Ahmad bin Mahdi bin Rustam, sekian waktu 2 tahun uang yang penjenengan kirim saya kumpulkan,
ini saya kembalikan. Apa kata Ahmad? Bukan, ini warisan untuk anak, karena ini warisan dari anak. Ini kan anakmu meninggal dunia, ya menjadi milikmu. Masya Allah. Coba, luar biasa keikhlasannya menjaga keselamatan bagi manusia. Namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan manusia. Maka ulama harus hati-hati dalam berfatwa terkait dengan isu-isu baru, terutama orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang akan menyesatkan fitrah-fitrah manusia, menyesatkan pergaulan bebas, LGBT dan sebagainya. Ulama, berkahnya para ulama salih, kita khirijin, kita murid-murid para kiai, kita mustafidin, ya, orang yang beristifadah kepada para ulama, harus tegas tolak segala pemikiran sekuler, kemudian liberal, LGBT yang menyesatkan manusia terkait dengan genetika, terkait dengan pergaulan bebas untuk menjaga keturunan manusia. Ini adalah ketegasan. Dan saya yakin karena ulama sebesar Syekh Ismail ini orang syari yang luar biasa dengan keikhlasannya, maka insya Allah kalau dihidupkan ilmu-ilmu beliau, dilestarikan akidah beliau, Syekh Alawi, Syekh Ismail, kemudian para ulama yang lain, apalagi era-era itu, Masya Allah, ini yang tempatnya masih sudah di Rusyaifah, ya. Syekh Ismail eranya yang sepo-sepo belum ya, di Misalah, ya. 9 tahun 90 itu sudah di Rusyaifah belum? Tahun 90 di setelah Tomongan Minat sudah itu, sudah kan, ya? Oh, di mana itu? 90 Rusyaifah, ya. Ingat saya itu saya Muhammad terus dekat ke beliau dan kita sudah, ya. Masya Allah. Jadi ulama-ulama seperti ini harus kita jaga ilmunya, barokahnya, istiqomahnya, ya seukuran kita lah, yang ukuran yang serba terbatas semua, ya. Dzalika qablaghum minal ilmi, ya sebatas ilmu lah ilmu kita ini, tapi kita jaga ya kesolehan beliau, keikhlasan beliau, terutama yang punya komitmen menjaga agama sampai menjaga keturunan manusia. Sebagai penutup, izinkan kami untuk membacakan sebagian hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Ismail Usman Zain terkait dengan peranan ulama tadi untuk menjaga alam semesta. Di sini ada beberapa hadis, tapi tadi tidak semua saya bacakan. Ada sebagian luar biasa ini hadis-hadis beliau dan dari kitab-kitab yang muktamad semua dari kitab muktamad. Yang pertama saya bacakan Al-Mutahabun fi Jalal. Ini hadis 41, hadis nomor 41, hadis qudsi. Al-Mutahabun fi Jalal, manusia dengan manusia yang saling mencintai
dalam keagunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni cinta lillahi ta'ala. Lahum manabir min nur, bagi mereka mendapatkan mimbar-mimbar cahaya. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, para nabi saja, orang-orang yang wafat gugur mati syahid, terpesona, kepingin mendapatkan derajat-derajat yang diraih oleh orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam saling mencintai meskipun tanda kutip ada perbedaan, mungkin beda partai, mungkin beda organisasi, sangat mungkin ya, mungkin beda thariqahnya, sangat mungkin, bahkan mungkin beda cara tarbiyahnya, sangat mungkin. Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita tetap saling mencintai, saling menasihati sebagai muslim dengan muslim. Kenapa demikian? Begini, ayah saya itu jumpanya Syekh Umar Hamdan, ikut ngaji Syekh Umar Hamdan. Kemudian alhamdulillah kopinya udah datang. Menurut saya izin ya, gorengannya lagi digoreng no. Masya Allah, Masya Allah. Karena gini, ayah saya ngaji ke Syekh Umar Hamdan, ngaji ke Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Alawi bin Abbas, Syekh Alawi bin Abbas. Dulu itu Masya Allah, Masya Allah, ulama ini Masya Allah, jadi beda ijtihad, beda fikrah, beda istinbat, itu sudah banyak. Cuma akhlak mereka, adab mereka itu luar biasa, tidak pernah mencari aib sesama umat. Maka kita memberi contoh, karena menurut saya abang tetus keluarga orang awam dengan ulama itu kalau sudah sakit hati, anak ulama. Menurut saya orang awam dengan ulama kalau sudah sakit hati itu hilangnya lebih sulit ulama. Coba kita baca di kitab Minhajul Abidin, Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Saya lebih takut kepada Quran dari kitab Minhajul Abidin. Kepada Quran itu Al-Quran, Al-Tafsir, untuk mencelakakan aku, menjahati aku, bahkan minal musyrikin, kata beliau. Karena kalau musyrik jelas ini di depan kita. Karena apa? Karena Masya Allah, coba Ustaz ketemu sesama Ustaz yang dia dengki dengan ketemu orang gak sholat, benci mana? Dia ketemu orang gak sholat, langsung marah enggak? Langsung ngelak-ngelak enggak? Enggak. Tapi kalau ketemu Ustadz lain yang gak suka, langsung enggak? Hatinya udah gak kuat. Aneh, ajib. Ini memang
lebih sulit. Cuma ini jangan dibuka. Ini mempsikologi para ulama. Kemudian di dalam kitab Tabihul Mukhtarin, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada kata-kata begini: al-ghibah fakihatul Qur'an. Gimana? Al-ghibah fakihatul Qur'an. Ngerasani orang, gunjing orang itu kesukaan Qur'an. Coba ya, kesukaan orang-orang Quran. Tidak semua orang Quran suka begitu, tapi banyak yang suka begitu. Sampai ada kata-kata al-ghibah fakihatul Qur'an. Bisa dilihat Tabihul Mukhtarin Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau orang awam mana orang awam dan disuruh imami, ya tetap sholat. Tapi kalau kita kiai yang egois, nggak disuruh imami, pindah masjid. Kalau bila perlu bikin masjid sendiri. Subhanallah, subhanallah. Dan dijadikan kepala madrasah, bikin madrasah tandingan. Ada kan? Ada. Jadi bang, itulah al-mutahabun ini penting kita tanamkan. Sesama orang bisa ngaji, mutahabun. Kemudian ini menjaga sesama manusia. Kemudian hadisnya Syekh Ismail Usman Zain, Masya Allah. Di sini ada hadis, nah ini terakhir terus ini. Ada hadis begini. Ad-dunya mal'unah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Hadis 17. Supaya kita betul-betul kita semoga dapat syafaatnya. Amin. Rasulullah, syafaatnya saya Ismail. Maka kita malam ini istifadah ngaji ya pada saya Ismail. Ad-dunya, qala Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terkutuk. Mal'un ma fiha. Terkutuklah apa yang di dalam dunia. Apa yang di dalam dunia ini luar biasa. Dunia untungnya ini sikhotnya ini isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Dunia mal'unah nafi'ah. Tidak dibentuk isim nakirah, tapi isimnya apa? Ma'rifat. Jadi dunia ini isinya banyak laknat. Mobil ya juga mobil laknat, pesawat laknat, bahkan kadang-kadang umrohnya juga. Jadi dunia mal'un nafi'ah illa zikrullah, kecuali yang tidak dilaknat ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan pekerjaan yang ringan. Banyak Pak Polisi, kalau orang datang dari umrah bawa tasbih, tapi gak baca apa-apa. Cuman bawa tasbih tapi gak baca apa-apa. Atau bawa tasbih merasani orang. Inilah zikir kepada Allah. Kemudian terakhirnya wa mawalah, dan apa-apa yang ya mualat itu kalau kita dalam bahasa itu
dari kata wali, wallahu waliyul mu'minin, tolong menolong, artinya yang membantu zikir, yakni zikir dan apa yang memudahkan zikir, yang membantu zikir, yang memfasilitasi zikir. Wa aliman, dan adanya orang alim. Ini menjauhkan manusia dari laknat Allah. Hadirnya ulama. Semoga para kiai, para habaib, para sadah, para ustadz, para ustadzah, para ahli Quran, para hafadzul Quran, ibu nyai, guais, agois, singkatannya banyak sekali soalnya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah semua. Amin. Dipanjangkan umur barokah semua, ya. Dimudahkan rezeki yang barokah semua, halal semua, thayyiban semua. Hadirnya orang alim, ya lumayan lah, sidik-sidik iso ngaji. Dulu ada ustadz ngajar zaman kecil, ngajar tarikh. Yauma Ahadin, kanjeng Nabi perang Ahad. Perang Uhud dibaca perang Ahad. Saya masih ingat. Yauma Ahadin. Ada lagi Kiai Rafi'i, perang Arab, baca Quran ini. Fi buyutun azinallahu an turfa'i fi buyutun. Muskil ini. Akhirnya diingatkan oleh Kiai, Mas, ini salah ya, bacanya Quran fi buyutin azinallahu an turfa'i, jangan fi buyutun, salah. Enggak Kiai, pokoknya saya tetap fi buyutun, enggak mau berubah. Ini kalau orang Jawa kadang-kadang angel, ujung-ujungnya teduh. Fi buyutun, tahu sudah kita. Fi buyutun azinallahu an turfa'i. Diingatkan ulama, jangan, salah itu. Qurannya fi buyutun, enggak Kiai, tetap saya baca fi buyutun. Akhirnya disidang oleh ulama, masuk ini fi buyutun, di dalam lafaz buyut azinallahu, Allah mengizinkan an turfa'a, dibaca rafa. Ini pernah terjadi ya? Betul, saya tidak mengatakan. Ada kitab Mustadrak, fi kulli fannin Mustadrak, ada kitabnya. Masya Allah. Allah mengizinkan dibaca apa? Allah mengizinkan. Kiai kok nggak mengizinkan? Subhanallah. Nanti ada kopi. Pernah terjadi Kiai. Ini kepetuk umat ini, Masya Allah. Memang alim di tengah jahil ya begini. Alim bainal juhal kan ya. Orang alim ketemu orang dikandani aneh. Saya masih ingat, Masya Allah, saya ya di sarang itu ulama sepuh. Kalau saya Lasem sebelah Lasem Rembang. Kalau Rembang itu lagi sepuh dulu Kiai Harun Umar, Kiai Khalil Harun, maaf syarat Kiai Khalil Harun. Kalau di Sarang Kiai Umar Harun, kakak beradik, wali semua, ulama semua. Di tengah-tengah itu daerah kami Lasem di Lasem, tempat lainnya Kiai Khalil, Kiai Maksum, Kiai Bedowi, itu Lasem. Sarang banyak ulama, banyak wali. Rembang banyak ulama, banyak wali. Tapi Sarang ini yang saya tahu Hirofi, ternyata Madura. Sepuh-sepuhnya itu Madura ya. Kabarnya begitu ya? Iya. Begitu ya katanya itu Madura. Jadi sepuh-sepuhnya Sarang itu Madura. Banyak buyut-buyutnya, sampai ada kampung Madura kan di Sarang. Jadi ulama Sarang itu
ada intisab ya dengan Madura itu ya, yang wali ulama, masya Allah. Saya baca itu, jadi ulama dulu itu mengamalkan hadis yang ditulis oleh Syekh Ismail ini, aliman au muta'aliman. Kalau nggak orang alim ya orang yang masih belajar. Orang belajar itu orang awam. Tahun berapa saya dengar itu orang dikasih manasek sama kiai, dibantah, kiai dibantah. Kiainya bilang, so nek kaji barang jamroh akobah pitung pikir, jamroh iki pitung pikir, jamroh iki pitung pikir, dibantah sama orang nelayan kalau nggak salah. Menurut saya kiai betul jamroh jumlah, bukan barang jamroh, barang jumlah. Kan nggak ada itu. Kayaknya tetap yang bantah cerita ke saya. Dan itu kiai marai kaji kon barang jamroh, sebenarnya barang jumlah. Ini orang apa? Padahal yang benar kiai. Teruskan sama orang itu. Dia kaji baru 2 kali loh kiai. Saya sudah 7 kali. Jadi 7 kali itu udah tahu yang dilempar itu jamroh, sudah tahu jumlah. Tapi itu orang awam. Itu kiai-kiai salah, kiai-kiai dulu dengan kasih sayang kepada mereka, rahmah, welas pada mereka. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya pernah kepethuk supir taksi di Semarang tengah malam. Saya pagi masih ikut supir taksi itu, saya diajak masuk pasar. Pasar itu belum buka, habis subuh. Taksinya masuk, saya sendirian. Habis itu sopir taksinya turun, ada toko buah, dia turun beli buah. Ya tak kira aku gak mau buah pak. Dia aku di toko buahnya. Belinya kok banyak sekali. Kok tuku akeh apa pak sopir? Kami buko, masa sunah tuh. Sopir taksinya poso. Ceritanya dia, rambutan, jeruk, manggis, apel masuk bagasi. Setelah masuk, nyuwun sewu Gus, saya nggak bawa uang. Saya nggak bawa uang. Wah, ini ilmu Aladin. Bagaimana? Dan saya kan tetap, iya saya tetap bayari pak. Kalau tak bayari, dia langsung bilang alhamdulillah, cocok, masya Allah, karomah bin Allah. Nah, kenapa pak Tobel? Tadi malam saya ngipi, sesuk di bosi kiai. Kok ada orang seperti ini? Ini orang juga awam. Kita harus cukup ya, semoga barokah semua. Ini jadi yang tidak dilaknat dikir, atau yang munasib dengan dikir, batu dikir, yang bersahabat dengan dikir, yang berkorelasi dengan dikir kepada Allah. Kemudian hadirnya ulama, hadirnya para alim, hormati semua, ngapunten dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kalau ada kekurangan ya jangan diikuti, tapi kehormatan kan tetap. Ada habaib, ada ulama, ada sadat. Apalah perlunya kita ngaji sana sini. Ke kiai juga jangan, ke kiai jangan, ke ulama jangan, ke habaib jangan, ke sadat jangan. Enaknya tangan kita ini menulis hal yang baik. Enaknya lidah kita ini puji orang daripada ngaji-ngaji orang.
Makanya dalam ajaran Nabi Rasulullah SAW, dengan penguasa saja kita tidak boleh mencaci maki, menyebut nama. Penguasa zalim, pemerintah, pejabat, individu, oknum, kita datangi, tertutup, kita jaga kehormatannya. Tidak boleh kita buka-bukaan. Itu adalah hadis Nabi, dengan menjaga kehormatannya. Artinya sebisa-bisanya kita dengan apa? Menjaga kehormatan. Jangan kita permalukan di depannya. Ya. Itu dengan siapapunnya, apalagi sama muslim, apalagi sesama muslim. Masya Allah, tiru para ulama dulu yang sudah jelas-jelas sirahnya istiqomah, ikhlasnya jelas. Kalau kita ini jelas gimana ya, terus pokoknya kayak so 3 Pak, kayak so 3 ini kak betul sampai dari ustad. Ono tamu gawa gula sak kintal, beras 2 kintal, duitnya 10 juta. Kalau ono tamu gawa gula 2 kilo, dungane duwon di namanya. Jadi kan dungane tamunya duwon di. Nek sing gawa beras 2 kintal, gulane 10 kintal, duitnya 10 juta. Dungane panjang, hisib Nawawi, hisib Syadili, hisib tak dibaca semua. Tapi bareng tamu yang terakhir ini bawa gula 2 kilo. Bismika Allahumma ahya wa bismika ahya. Cukup sekian, semoga barokah semua. Amin. Izinkan kami mau pamit. Semoga barokah semua. Sebetulnya kami senang apa itu farhan, dan kami bertabarruk dengan Syekh Ismail Usman bin Zain yang sejak kecil saya sudah dikasih cerita-cerita tentang fadhailnya, manaqibnya, kehebatannya nama ulama dulu. Masya Allah. Jadi tanamkan ya kepada anak-anak kita cinta ulama, tanamkan kepada anak-anak kita cinta habaib, tanamkan kepada anak-anak kita cinta kiai, cinta ilmu Islam, cinta syariah, cinta ibadah. Usah isa-isane Pak, isa-isane ojo itu rokok dengan anak itu haji rokiin namanya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.